Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Maria, saya dari Prodi Manajemen. Jadi di video ini saya akan mereview sedikit mengenai artikel yang saya baca beberapa hari yang lalu. Artikelnya ini ada di samping. Artikelnya yang berjudul The Impact of COVID-19 to Indonesian Education and its Relation to Philosophy of Merdeka Belajar. Jadi di artikel ini yang saya tangkap adalah mengenai keadaan Indonesia saat ini yang sedang mewabah virus COVID-19 atau virus corona, di mana ini berdampak pada dunia pendidikan di Indonesia. Yang biasanya sistem belajar di Indonesia yaitu siswa-siswi ataupun mahasiswa-mahasiswi itu selalu datang ke sekolah atau ke kampus untuk belajar langsung, bertatap muka dengan guru, dengan dosen. Tapi saat ini kita hanya dibatasi di rumah saja. Kenapa di rumah saja? Karena untuk mencegah penularan lebih banyak lagi ke setiap orang. Nah, jadi di artikel ini juga dituliskan bahwasannya saat ini Menteri Pendidikan di Indonesia yakni Nadiem Makarim sudah melakukan perubahan-perubahan terhadap sistem pendidikan di Indonesia agar menjadi lebih baik lagi. Seperti yang dipaparkan di artikel ini bahwasannya Nadiem Makarim sudah merubah sedikit atau membuat keputusan baru mengenai pendidikan di Indonesia. Untuk jenjang sekolah, yang pertama mengganti USBN. USBN selama ini menjadi patokan siswa-siswi untuk lulus dalam jenjang dunia pendidikan. Tapi oleh Menteri Pendidikan kita dirubah bahwasannya sekolah bebas melakukan ujian secara mandiri untuk meluluskan siswa-siswi pada sekolah mereka masing-masing. Tetapi Menteri Pendidikan kita mengeluarkan peraturan baru, yakni sekolah bebas melakukan ujian secara mandiri untuk meluluskan siswa-siswinya. Dan yang kedua, menghapus UN atau ujian nasional. UN itu rencananya akan dihapus pada tahun 2021 dan digantikan oleh penilaian kompetensi umum dan survei karakter. Yang ketiga, adanya satu lembar rencana pelajaran, di mana rencana pelajaran sejauh ini berisi 11 komponen yang mencakup identitas subjek, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi dasar, dan alokasi waktu. Jadi satu lembar rencana pelajaran ini mencakup semuanya yang dinamakan RPP. Dan yang keempat, melonggarkan sistem zonasi. Seperti yang kita ketahui, beberapa waktu belakangan ini untuk menerima siswa-siswi ke sekolah, sekolahan menerapkan sistem zonasi. Tapi oleh Menteri Pendidikan kita saat ini, yakni Nadiem Makarim, diganti menjadi pelonggaran sistem zonasi. Dan selanjutnya untuk jenjang perguruan tinggi, beliau juga mengeluarkan peraturan-peraturan baru. Yang pertama, membuka program studi baru untuk perguruan tinggi maupun swasta. Yang kedua, sistem akreditasi pendidikan tinggi. Yang ketiga, dipermudah untuk universitas untuk menjadi PTN. Dan yang keempat, mengganti sistem SKS menjadi program kerja lapangan. Ya, itu adalah beberapa peraturan baru yang dibuat oleh Nadiem Makarim agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan teman-teman, tentunya secara umum kita balik lagi ke virus corona. Jadi teman-teman, ternyata COVID-19 ini memiliki dampak yang signifikan bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia. Seperti yang aku bilang tadi, yang biasanya kita belajar langsung bertatap muka dengan guru maupun dosen, saat ini kita hanya dibatasi oleh media elektronik. Dan teman-teman, ternyata ini sejalan dengan visi misi yang akan diterapkan di dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena saat ini kita belajar menggunakan media online atau media elektronik. Visi misinya yaitu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi. Apalagi sekarang kita sudah memasuki revolusi industri 4.0 dan sebentar lagi tentunya revolusi industri 5.0 akan masuk di Indonesia. Dan begitu kita seperti beradaptasi agar kita siap dengan perubahan nantinya. Kelebihan dari pembelajaran online ini tentunya kita tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu, karena ruang lingkup kita juga semakin luas.
Tapi tentunya juga ada kekurangannya. Mungkin kekurangannya saat ini kendala di jaringan internet, kendala ingin bertanya tetapi lebih tidak leluasa, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena artikelnya yang saya baca itu dalam bentuk bahasa Inggris, dan kebetulan saya menggunakan bantuan yakni Google Translate agar saya bisa mengerti maksud dari artikel yang saya baca tersebut. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih sebelumnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.